Pemanasan global bukan merupakan fenomena alam semata, namun merupakan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali yang menyumbang emisi gas rumah kaca atau greenhouse gases di atmosfer, sehingga menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Peningkatan suhu bumi itulah yang dikenal dengan pemanasan global, yang dampaknya sangat nyata, yaitu terganggunya ekosistem, terjadinya perubahan dan kondisi cuaca yang ekstrim, terganggunya tata air daerah aliran sungai, serta ancaman terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Serta berdampak pula terhadap ketahanan pangan baik secara nasional maupun lokal. Salah satu upaya yang diperlukan untuk mitigasi dampak pemanasan global adalah aksi nyata penanaman dan pemeliharaan pohon baik oleh individu, keluarga, kelompok maupun dalam skala massal oleh segenap komponen masyarakat bahkan bangsa. Sebelum terlambat, maka penyadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup di sekitar kita harus dilakukan sejak usia dini, agar kelak ketika anak-anak beranjak dewasa, mereka sudah dapat memahami dengan sungguh dan menpatrikan dalam hati mereka bahwasanya dari alamlah sebenarnya kehidupan itu dimulai. Berpetualang dan mengobservasi lingkungan alam di sekitar kita merupakan hal yang menarik dilakukan oleh anak usia dini, karena anak usia dini memiliki rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap sesuatu, khususnya yang berada di sekelilingnya. Anak-anak memiliki rasa petualangan yang kuat, sehingga pengenalan terhadap lingkungan di sekitarnya merupakan pengalaman yang sangat positif untuk mengembangkan minat keilmuan anak usia dini. Lingkungan di sekitar kita, baik di sekitar rumah, lingkungan, hutan, kebun, dan tempat-tempat lainnya tentu dapat dijadikan sumber belajar bagi anak-anak usia dini. Untuk dapat memperkenalkan lingkungan dengan baik kepada anak-anak usia dini, maka diperlukan seorang fasilitator, dan itu bisa saja adalah orang tua, sanak saudara, dan tentunya para guru maupun pendamping anak-anak. Selain itu, lingkungan alam di sekitarnya pun harus mampu memberikan kemudahan kepada anak-anak untuk mempelajari berbagai hal yang terdapat di lingkungannya. Bertolak dari pemahaman bahwa anak adalah aset bangsa di masa yang akan datang, yang nantinya akan mewarisi tanggung jawab terhadap kelestarian alam kita, maka konsep belajar sambil bermain di alam jadi salah satu alternatif proses pembelajaran yang menarik. Salah satu sekolah yang menerapkan konsep belajar sambil bermain di alam adalah kelompok bermain dan taman kanak-kanak Happy Holy Kids. Karena lokasi sekolah mereka berada di Kompleks BTN Kota Raja, bahkan dekat dengan lahan pertanian sayuran, maka anak-anak ini sering memanfaatkan rumah-rumah warga yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan kebun-kebun sayur untuk mengenal lingkungan serta melakukan interaksi dengan alam.
Lihat saja bagaimana antusiasnya mereka saat berkunjung ke kebun sayuran di sekitar Yotefa. Mereka bernyanyi, memuji alam, melihat langsung hamparan ladang petani, dan bahkan memanen sendiri sayuran sawi yang siap dijual. Wow, pastilah akan menjadi pengalaman menarik, bukan? Dari lokasi sekolah ke kebun sayuran, mereka menempuhnya dengan berjalan kaki. Sekaligus diajak untuk selalu dalam kebersamaan. Olehnya itu mereka harus berpasangan untuk saling menjaga dan saling mengingatkan pesan-pesan dari fasilitator atau guru mereka. Dan sekalipun matahari cukup terik, namun anak-anak ini tetap bersemangat karena kegirangan dan sukacita sematalah yang ada dalam diri setiap anak-anak ini. Selain meninjau lahan perkebunan sayur, anak-anak juga diperkenalkan dengan berbagai jenis tanaman di salah satu rumah warga. Kebetulan salah seorang pemilik rumah di Kompleks BTN Kota Raja adalah orang tua dari 2 murid yang ada di sekolah tersebut. Pemilihan rumah keluarga Bapak Safari Sumule untuk menjadi lokus pengenalan lingkungan tidak lain karena konsep rumah yang diterapkan Bapak Safari Sumule adalah konsep House in the Jungle atau rumah di tengah hutan. Memang tidak nampak seperti hutan lebat yang ada di alam. Namun, konsep yang diterapkan dengan menanam berbagai jenis tanaman yang bermanfaat menjadi salah satu pertimbangan bagi fasilitator mengajak anak-anak PAUD dan TK ini untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan rumah yang banyak ditanami berbagai macam pohon buah-buahan. Selain itu, Pak Safari Sumule juga memfasilitasi anak-anak untuk dapat menanam bibit sayuran di pekarangan di mana bedengnya telah disiapkan. Konsepnya sederhana. Namun bagi anak-anak ini, hal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga tidak ada di antara anak-anak ini yang enggan untuk menanam. Mereka semuanya antusias untuk ikut serta menanam bibit sayuran yang sudah disiapkan oleh Bapak Safari Sumule. Pak Safari Sumule kesehariannya bertugas sebagai Kepala Seksi Perkotaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura. Sekaligus merupakan dosen di sejumlah perguruan tinggi yang ada di kota ini. Ia adalah alumni dari University of South Australia dengan gelar Master of Environmental Management and Sustainability. Selain menghadirkan konsep House in the Jungle, Safari Sumule juga berupaya untuk mengajak setiap individu
agar sedapat mungkin menjaga lingkungan hidup di sekitar kita sehingga tidak dicemari oleh berbagai limbah, baik berupa sampah organik maupun non-organik, bahkan limbah yang berbahaya. Salah satu konsep yang dia terapkan dalam mengurangi sampah adalah memanfaatkan limbah sampah untuk dapat digunakan kembali atau reuse. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan sisa kemasan air mineral untuk dijadikan tempat duduk ataupun meja belajar bagi ketiga anaknya. Pembuatannya cukup sederhana, dan untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya arti penting menjaga lingkungan dari tumpukan sampah, maka ia pun melibatkan anak-anak mereka dalam memanfaatkan bekas kemasan botol-botol air mineral dalam pembuatan tempat duduk dan meja belajar. Seperti yang diungkapkannya berikut ini. Membangun rumah itu adalah konsepnya ada konsep yang kita terapkan. Dalam hal ini bagaimana konsep yang ramah lingkungan. Dalam artian kita mendesain rumah itu rumah adalah tempat kita senyaman mungkin tinggal. Dalam hal kaitannya dengan lingkungan, desain rumahnya adalah konsepnya bahwa sebenarnya ruang terbuka hijaunya lebih dari 30%, biasanya di atas 50%. Nah, menjaga lingkungan itu tidak saja dengan konsep penataan juga, tetapi bagaimana kita mendaur ulang atau memaksimalkan limbah ataupun sampah yang kita hasilkan. Salah satu tadi adalah dengan cara mendaur ulang sampah-sampah. Contohnya botol-botol minuman, air minum dalam kemasan itu kita kumpulkan. Kita bisa temukan di tempat-tempat umum, kita kumpulkan. Bahkan yang kita pakai itu kita kumpulkan juga, dan kita kelola kembali. Kalau sampah-sampah yang organik seperti sisa makanan dari dapur dan segala macam itu kita buatkan tempat untuk kompos, sehingga itu bisa digunakan lagi untuk tanaman-tanaman. Kalau yang sampah-sampah organik, anorganik itu seperti botol dan sebagainya, itu yang kita buat proses lagi untuk kita ulang. Tetapi dalam hal ini pengolahannya secara sederhana. Bagaimana kita di sini memberikan suatu pendidikan lingkungan kepada orang-orang bahwa sebenarnya kita pun bisa bertanggung jawab pada limbah yang kita hasilkan. Botol-botol minuman yang tadi kita kumpulkan itu kita buat modelnya, tergantung dari apa keinginan kita. Nah, kalau yang tadi saya ilustrasikan itu adalah gambarkan tadi adalah tentang botol minuman itu kita buat untuk meja dan kursinya kursi belajar anak-anak. Jadi kita susun botolnya satu persatu. Modelnya kita tergantung kita, apa bentuknya lingkaran, bentuknya persegi, terserah, tergantung dari kita. Tadi kebetulan saya buat dalam bentuk untuk lingkaran, jadi meja. Itu kita kumpulkan, kemudian kita buatkan polanya, terus ada alas yang kita berikan di bawah dari karton-karton bekas juga. Dari dus-dus bekas itu kita buatkan polanya berbentuk lingkaran, kemudian botolnya kita susun satu persatu menyerupai pola yang tadi, kemudian kita berikan. Untuk menguatkan posisi satu yang lainnya adalah kita berikan lakban sekitarnya, kita lakban. Setelah itu kita berikan lagi karton, alas karton. Nah, setelah itu kita jadikan satu, direkatkan dengan lakban tadi sehingga membuat suatu kesatuan. Nah, setelah itu baru kita mengambilkan pola, artinya untuk misalnya boleh dari kain juga. Nah, kebetulan tadi saya menggunakan juga bahan-bahan sisa dari di tempat perbaikan jok-jok kursi itu ya. Saya minta sampah-sampah mereka dan dijahit, dan saya gunakan kembali untuk menjadi sarung atau jok daripada kursi-kursi sampah tadi. Nah, sebenarnya kalau dilihat di sini, yang pertama dari segi lingkungannya ada bahwa kita menjaga yang namanya lingkungan. Kenapa? Karena limbah-limbah plastik ini kan tidak bisa terurai secara alami oleh alam, tetapi dia butuh proses untuk digunakan menjadi bahan baku selanjutnya. Nah, dengan menggunakan seperti ini otomatis kita bisa menjadi
orang yang bisa juga membuat sumbangsi positif terhadap lingkungan. Jadi kita tidak hanya sebagai katakanlah pelaku untuk pencemar saja, tapi kita juga sebagai pelaku untuk mengurangi dampak-dampak itu seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita bisa saja, contohnya di rumah mungkin kita di rumah kita bisa memilah-milah. Kalau mulai dari dapur kita sudah memilah yang mana sampah-sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah-sampah yang organik, mana sampah-sampah yang berbahaya itu kita pisahkan. Sehingga pada saat membuang ke tempat sampah itu sudah terpilah seperti itu. Nah, kalau yang organik kan otomatis kita tidak perlu buang. Nah, kita perlu ya seperti ini saya di rumah ini kan sisa-sisa daur dari makanan itu sayuran di dapur itu kemudian kita buatkan satu tempat kompos. Nah, kompos itu digunakan lagi untuk bercocok tanam. Kalau di sana ada kebun-kebun kita bisa pakai untuk itu. Kemudian kalau limbah-limbah seperti misalnya daun dari rumput-rumput atau daun-daun pohon kita tidak perlu buang, langsung dikumpulkan saja kemudian kita buat lagi pupuk seperti itu kompos. Tapi kalau limbah-limbah yang seperti plastik tadi itu, yaitu yang perlu kita kumpulkan. Kenapa? Karena itu kan dapat merusak. Itu merusak alam, bisa sampai puluhan tahun baru bisa terdegradasi. Nah, sehingga itu artinya ada pendidikan lingkungan, terutama kepada kita ya. Kita mulai dari rumah kita sendiri, ini akan sangat membantu. Kenapa? Karena masalah lingkungan adalah bukan hanya masalah kita saja, tapi masalah global. Bagaimana orang di seluruh dunia, bagaimana kita melihat bahwa lingkungan ini adalah bumi adalah tempat kita berpijak. Kalau misalnya semua mengalami degradasi, otomatis ya kita tidak tahu sampai kapan baru ini akan berakhir. Tetapi kalau sudah dari sekarang kita sudah membiasakan, mulai dari anak-anak kecil, anak-anak kita, terutama membuang sampah pada tempatnya, itu adalah merupakan pendidikan yang sangat bagus. Nah, itu bisa kita terapkan di rumah-rumah. Apa yang dilakukan keluarga Safari Sumule tidak serta-merta dapat mengurangi dampak buruk dari limbah-limbah plastik yang tidak dapat terurai di alam. Namun pembelajaran untuk tidak merusak lingkungan itulah yang hendak ditanamkan kepada anak-anak dan bagi siapapun yang peduli kepada kelestarian lingkungan hidup kita. Hasil karya yang dibuatnya memang cukup sederhana. Namun bagi ketiga anak Pak Safari, yakni Adela, Joaquin, dan Lisi, apa yang mereka buat sungguh menjadi suatu yang monumental karena merupakan karya sendiri dan dapat langsung dimanfaatkannya baik untuk duduk dan untuk belajar. Saya senang pakai ini karena ringan, bisa dibawa, bisa dipakai untuk belajar. Sampah juga berkurang. Saya membantu papi membuat kursi dari sampah. Kursi dari sampah. Saya senang pakai kursi dan mejanya karena buat sendiri. Nah, dibuatnya dari apa? Dari sampah. Sampah apa dong? Sampah botol. Konsep House in the Jungle bukanlah menghadirkan rumah dalam hutan di perkotaan. Namun bagaimana setiap bentang lahan yang ada dimanfaatkan sehingga ruang terbuka hijau minimal 30% dapat diwujudkan. Memanfaatkan tanaman hias atau tumbuhan yang merambat di tembok pagar selain akan menjadikan halaman asri dan hijau, dari sisi estetika akan tampak menarik dan natural. Selain itu dapat menghambat biaya pengecatan karena tembok pagar tidak perlu lagi dicat.
Apa yang dilakukan di lingkungan rumah Pak Safari dengan menjadikan setiap bentang lahan menjadi hijau di luar kawasan hutan, memberikan cukup vegetasi, dan diharapkan mampu memberikan fungsi perlindungan, estetika, bermanfaat ekonomi, dan tentunya diharapkan dapat menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen yang memang hanya dapat dihasilkan oleh pepohonan.